Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, aku Risna. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan soal bahas modul 6 terkait dengan investasi. Nah, ini seri praktik audit pertemuan 9 setelah UTS ya. Jadi pertemuan pertama setelah UTS atau pertemuan 9. Nah, oke, nah di modul ini itu kita akan melihat terkait dengan audit atas investasi. Ini masih di PT Sugus, di buku praktik audit edisi 4, di buku 1. Nah, ini adalah informasi-informasinya. Ini adalah ICQ yang udah dibuat oleh saudari Lita, Internal Control Questionnaire. Jadi, questionnaire nih. Questionnaire terkait dengan pengendalian internal di perusahaannya terkait investasi, gitu kan. Jadi si perusahaan ini kalau misalnya mau lakuin investasi itu kayak mana sih internal kontrolnya gitu. Jadi ini tuh udah ditanyain lah sama Lita. Lita nih salah satu auditor senior yang ada di PT Sugu. Salah satu auditor senior, ya kan? Tapi dia pindah waktu itu ceritanya. Jadi makanya digantikan sama kita. Kalau kalian baca di modul 1 kalau nggak salah. Nah, jadi ini udah ada keterangannya, apa namanya tuh kayak questionnaire, pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab gitu. Nanti kita lihat nih, gimana sih setelah kita tanyain, gimana kontrol dari PT Sugus itu. Gitu. Ini kan dibuat oleh Lita. Nah, terus kelemahannya apa gitu kan, catatan dan juga kesimpulan penilaiannya. Oke, nah terus ini dikasih tahu juga program audit, prosedur audit, terus ini yang mau kita bahas. Tugas Anda adalah yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Nah, langsung aja kita bahas di sini. Oh ya, sebelumnya, sebelum aku jelasin di jawaban ini tuh sebenarnya jawaban dari kelas 617, kelompok 6, anggotanya itu ada Agung Nur Hidayat, Azahra Nur Rahmi, dan juga Sulistwina Nurjayanti. Nah, di sini tuh aku pakai jawaban yang bukan aku buat sendiri, tapi menurut aku jawaban ini worth it gitu untuk dipakai karena lengkap dan juga udah dibahas sama dosen. Oke, nah di sini udah di copy nih. Tadi yang pertanyaan Lita tadi. Pernyataan, apa sih? Kuesioner yang udah dibuat sama Lita. Nah, kan tadi disuruh nomor 1 itu, kita buka soalnya lagi ya. Pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Oke, kita identifikasi nih, kontrol dari si perusahaan. Yang pertama, apakah surat berharga disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan? Nah, di sini dibuat ya kan, dicontreng dia. Berarti disimpan dalam berangkas yang kuncinya dipegang oleh 2 orang. Selain itu dibuat daftar yang mencantumkan nomor seri. Nah, berarti ini kan sudah baik karena sudah disimpan dengan aman. Ada daftar nomor seri dan di sini tuh tidak semua orang bisa megang kunci berangkas dan surat tersimpan aman. Nah, berarti ini udah bagus ya kontrolnya terkait dengan penyimpanan surat berharganya. Yang kedua, apakah surat berharga milik pihak ketiga yang diterima sebagai jaminan atau untuk kepentingan disimpan secara terpisah dan aman? Ini tidak relevan. Kenapa? Tidak relevannya berarti nggak sesuai gitu sama perusahaannya. Kenapa? Karena si perusahaan ini nggak punya gitu, nggak punya surat berharga milik pihak ketiga yang diterima sebagai jaminan oleh perusahaan. Makanya kalau terkait kontrol ini nggak relevan sama dia, karena dia nggak punya terkait ini tadi. Oke, selanjutnya nomor 3, apakah pembelian dan penjualan surat berharga harus diotorisasi oleh Dewan Komisaris atau staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris? Nah, jawabannya iya. Nah, berarti kan kontrolnya ini udah bagus kan? Karena sebenarnya dalam pembelian maupun penjualan surat berharga itu tuh nggak boleh sembarangan gitu. Kita tuh di perusahaan nggak boleh sembarangan dalam investasi. Karena harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris atau staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Nah, kalau misalnya yang dibahas sama
dosen itu Pak Azaf kalau nggak salah. Iya Pak Azaf deh. Nah, itu tuh dibilang ini tuh cenderung pada level yang tinggi gitu. Jadi minimal kalau misalnya maksudnya nih cenderung pada level yang tinggi itu transaksinya ya, transaksinya. Oh, di sini ada tulisannya deh. Harus ada otorisasi dan otorisasinya cenderung pada level tinggi gitu kan. Nah, minimal pada direktur utama. Jadi di beberapa perusahaan ada komite investasi yang mana harus ada rapat untuk otorisasi investasi. Komite investasi berisi direktur utama dan direktur biro. Gitu. Jadi paling minimal itu kan investasi ini kenapa sih dibilang dia tuh besar gitu? Karena investasi ini sebenarnya jarang-jarang dilakukan, tapi kalau misalnya dilakukan dia tuh kan sesuatu yang besar gitu kan. Misalnya, iyalah investasi itu jarang dilakukan, tapi begitu sekali dilakukan biasanya jumlahnya besar. Oke, sorry terputus tadi. Jadi investasi ini kalau dia tuh transaksi yang jarang-jarang, tapi kalau dilakuin tuh biasanya nominalnya besar gitu. Makanya harus ada persetujuan ataupun otorisasi. Nah, lalu apabila surat berharga digadaikan. Nah, di sini tuh dibuat tidak relevan. Kenapa? Di sini tuh nggak ada surat berharga yang digadaikan. Jadi, apakah telah disetujui? Jadi nggak pernah ada digadaikan gitu. Jadi nggak relevan lah pertanyaan ini sama si PT-nya gitu. Oke, nomor 5, apakah surat berharga yang dimiliki adalah atas nama perusahaan? Ya, tidak. Ini tidak ya. Nah, terus ditanya lagi, apabila tidak, apakah ditandatangani atas nama perusahaan? Ya. Dilengkapi dengan surat kuasa penuh? Ya, gitu. Nah, berarti ini sudah baik. Karena walaupun surat berharga itu nggak dimiliki atas nama perusahaan, nih ya, namun tetap ditandatangani atas nama perusahaan dan nama pribadi, atau selain nama perusahaan tersebut juga dilengkapi oleh surat kuasa penuh. Ini ya. Sehingga ada hak legal dari perusahaan. Oke. Nomor 6, apabila terdapat kupon obligasi, apakah kupon yang belum jatuh tempo tetap terlampir pada surat obligasi? Nah, ini tuh nggak relevan. Kenapa? Karena si PT Sugus ini cuma investasi itu di saham. Jadi kalau teman-teman ingat di akuntansi, itu kan investasi itu terbagi dua, ada bond investment, satu lagi ada share investment. Jadi investasi di utang ataupun investasi di saham gitu kan. Nih, dalam bentuk utang ataupun dalam bentuk saham. Nah, si PT Sugus ini dia tuh investasinya tuh lewat saham. Jadi nggak relevan gitu kalau misalnya ditanyain terkait dengan kupon obligasi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, apakah bagian akuntansi mencatat perincian surat-surat berharga yang dimiliki dan surat berharga milik pihak ketiga yang disimpan perusahaan? Ya, berarti ini udah baik karena pencatatannya itu udah apa ya? Semuanya dicatat gitu secara rinci. Nah, yang kedelapan, ntar aku hapus dulu. Oke, nah yang kedelapan itu apakah dibedakan penilaian surat berharga jangka pendek dan jangka panjang? Nah, iya, dibilang dibedakan gitu kan? Karena kan kalau misalnya jangka panjang itu yang lebih dari setahun ya, yang pendek itu yang kurang dari setahun. Yang kurang dari setahun, ini yang lebih atau sama dengan setahun. Lebih dari setahun. Sorry, bentar. Clear. Berarti ini kurang dari sama dengan setahun. Ini lebih dari setahun. Nah, jika iya, kan dibedain nih. Nah, surat berharga yang dapat dipasarkan berdasarkan metode yang terendah, ini tuh antara harga perolehan atau pasar nih, ini tidak relevan. Nah, kalau misalnya investasi jangka panjang berdasarkan metode biaya dan metode ekuitas, ya sesuai. Jadi di sini bisa diartikan perusahaan ini menggunakan metode cost dan equity. Jadi kalau teman-teman ingat, jadi kalau ini tuh Comwell nih,
Ini kan antara metode yang terendah antara harga perolehan. Itu kayak LCNRV, lower cost and net realizable value tuh dah. Nah, jadi tuh nggak dipakai lagi. Sekarang kan kita tuh pakainya fair value ataupun fair value, ekuitas ataupun cost dan equity gitu kan. Nah, jadi di sini tuh nggak relevan lagi gitu yang pakai Conwill ini. Sedangkan kalau misalnya perusahaan itu catat investasinya tuh pakai cost ataupun equity itu. Nah, ini tuh apakah dia catat pakai cost atau equity itu tergantung kepemilikan sahamnya berapa persen. Ini kan pernah kita belajar di AKL ya. AKM juga kalau misalnya 0 sampai 20 itu biasanya cost. Cost-nya kan 20% ya. Besok kalau misalnya lebih dari 20% sampai 50%, 50% ini tuh biasanya pakai equity. Equity. Kalau misalnya di atas 50% sampai 100%, itu biasanya pakai konsolidasi kan. Tapi di investment ini kita nggak bakal bahas di konsolidasi ini. Gitu. Konsol. Oke, nah terus apa nih kesimpulannya dari yang udah kita analisis tadi? Nah, secara keseluruhan, pengendalian internal terkait dengan investasi sudah bagus untuk meminimalisasi beberapa resiko yang mungkin terjadi. Oh ya, aku mau kasih satu kunci juga. Biasanya kalau misalnya terkait dengan kontrol kuesioner ini, yang teman-teman bisa highlight, tapi ini nggak selalu ya, tapi biasanya itu cari aja yang ada kata-kata tidak. Bukan tidak relevan, tapi tidak aja nih. Kan ada Y, tidak, dan tidak relevan. Cari yang tidak nih. Biasanya yang tidak tuh kayak ada red flag gitu. Tapi itu tips secara cepatnya aja. Tapi harus dibaca lagi ya. Kadang nggak semua tidak itu nggak baik gitu. Oke. Nah, untuk risiko investasi sendiri itu sedang, walaupun secara keseluruhan pengendaliannya itu udah bagus. Nah, tapi transaksi terkait dengan investasi ini merupakan transaksi yang kompleks, teman-teman. Jadi, dia tuh nggak bisa kita bilang juga resikonya rendah. Sebenarnya kalau dari dasarnya, resikonya itu tinggi. Tapi karena internal kontrolnya itu bagus, jadi dia jadi resikonya itu jadi ke sedang gitu. Oke, kita next ke soal kedua. Aku hapus dulu. Oke. Buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Nah, prosedur audit yang diperlukan ini itu udah ada di buku 2 ya. Nah, ini dia di buku 2 itu udah ada nih di bab 6 juga ya sama. Masih. Nah, ini. Ini kan di halaman 94 nih, modul 6. Nah, di halaman pertamanya itu, nah di sini langsung ditunjukin prosedur auditnya. Nah, di prosedur audit ini, teman-teman bisa lihat apa aja sih yang bisa dilakukan. Ini kita copy dari tadi, buku 2 tadi ke dalam ini. Nah, yang pertama dibilang siapkan schedule utama dari investasi. Nah, ini tuh schedule utama itu ada nanti di indeks H. Indeks H itu ada di sini. Akan kita bahas di selanjutnya. Nah, terus indeks H ini, schedule utama ini akan bahas apa sih? Dia tuh akan memastikan seluruh investment itu telah dicatat dengan tepat atau enggak gitu. Jadi di sini masuk ke asarsi, valuation and allocation, di akurasinya. Apakah udah akurat atau belum pencatatannya gitu. Nah, yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Untuk apa dilakukan konfirmasi ini? Untuk mengetahui apakah apa sebenarnya tuh investasi yang dipegang oleh pihak lain tuh betul-betul nggak sih apa sih benar-benar hak dari perusahaan gitu akui sebagai instrumen keuangannya gitu terkait dengan investasinya. Nah, ini tuh asersi right and obligation gitu ya, hak dan kewajiban
menguji eksisten juga keberadaannya, ya kan? Terus ada atau enggak gitu kan investasinya itu dan juga kelengkapannya. Lalu minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan at cost. Nah, ini kan memastikan perhitungan ya berarti ya. Karena tuh kita melihat minta catatan dia dan dibandingkan at cost-nya. Nah, ini dilihat apakah perhitungannya itu udah benar atau belum. Ini berkaitan dengan akurasinya di bagian valuation and allocation. Oke, nomor 4. Periksa transaksi mutasi, penambahan, dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan. Apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang? Jadi di sini mau dilihat nih keterjadiannya. Kan ini berarti transaksi ya. Transaksi itu, kalau transaksi itu ada, kalau misalnya kita bedanya, di sini aku mau tunjukin kalau misalnya di saldo, kita periksa saldo, itu dia ngujinya tuh terkait dengan eksistennya, ada atau enggak. Tapi kalau misalnya di saldo itu ada atau enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya di ujinya transaksi, berarti dia tuh keterjadiannya, occurrence-nya gitu. Apakah transaksi itu benar-benar terjadi atau enggak gitu. Nah, di sini itu kan kita periksa transaksi nih untuk memastikan transaksi itu valid, jadi bukan bohongan. Ini tuh melihat keterjadian. Oke, yang selanjutnya lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Nah, waktu pembagian dividen, kayak itu kan pengumuman dividen, itu kan juga sebenarnya terkait dengan transaksi. Nah, makanya ini tuh occurrence juga, apakah benar-benar terjadi nggak pembagian dividennya, atau cuma pura-pura aja gitu. Oke, kita next lagi. Nah, kita next di nomor 6, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, di sini tuh kenapa dilakukan pengecekan pencatatan investasi untuk dilihat pencatatan investmentnya itu udah disajiin sesuai dengan akuntansi yang berlaku nggak, ketentuan yang berlaku nggak, gitu kan. Nah, ini tuh untuk melihat keakuratannya juga, gitu, di bagian valuation and allocation. Oke, nah selanjutnya nomor 7, minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Nih, nah ini kan mau lihat ya bukti bukti nyatanya apakah ada gitu kan hak dari si notaris ini gitu kan. Nah, di sini itu hak dari perusahaan itu. Apakah benar-benar investasi itu punya perusahaan atau bukan. Nah, ini untuk memastikan apakah investment itu betul-betul dimiliki perusahaan atau bukan gitu. Makanya yang diuji nanti adalah asersi, right and obligation, completeness, itu terkait dengan transaksi dan juga saldo. Yang nomor 8, lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Perhatikan persentase kepemilikannya dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris. Nah, ini tuh udah dilakukan. Jadi kita lihat, kita verifikasi nih, harga perolehannya dari investasinya itu, berapa sih investasi itu diperoleh harganya kan? Terus dicocokkan dengan penyetoran modal pada akta notaris yang udah ada gitu. Ini untuk memastikan investment tuh udah dicatat secara tepat nggak angkanya. Makanya berkaitan dengan akurasi. Nah, ini tuh ada juga penjelasannya udah ada di ini tuh udah dilakukan, sorry. Ini tuh udah dilakukan. Nah, dari mana sih kita tahu ini tuh udah dilakukan atau belum gitu kan? Ini tuh bisa kita baca dari keterangan-keterangan yang ada di buku 1, teman-teman. Selanjutnya, lakukan audit terhadap perusahaan, asosiasi, atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Itu untuk mengetahui informasi keuangan dan yang lain telah diungkapkan secara tepat pada jumlah yang tepat juga. Gitu. Jadi ini masih lagi-lagi berhubungan dengan akurasi ya, karena apakah angkanya itu udah tepat gitu kan, diungkapkan secara tepat pada jumlah yang tepat, berarti keakuratannya yang ditengok. Makanya
akurasinya di valuation and allocation. Dan yang terakhir, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Nah, sama ya, kalau misalnya terkait dengan peraturan perpajakan kan berarti nih perhitungan pajaknya nih, apakah udah sesuai dengan ketentuan berlaku atau enggak, gitu kan. Pajaknya itu udah dihitung benar atau belum, gitu. Itu kan berarti akurat enggak, gitu. Makanya di akurasi di valuation and allocation. Oke, selanjutnya kita lihat di soal yang nomor 3. Nomor 2 udah, nomor 1 udah, nomor 3, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Nah, di sini, oh ya, aku lupa baca soalnya tadi ya, di pertama, tapi nggak apa-apa. Bentar, kita baca dulu di sini soalnya. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa untuk membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan benar-benar ada dan merupakan milik perseroan. Ini tuh berkaitan dengan eksisten dan ownership. Terus untuk menentukan bahwa penilaian investasi telah sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ini valuation ya, perhitungannya gitu kan. Apakah udah sesuai atau enggak. Investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Ini terkait dengan pengungkapannya gitu ya. Terkait dengan audit ini tujuannya untuk memberi kayak apa? Meyakinkan bahwa pengungkapannya itu udah benar lah ya gitu kan. Udah diungkapkan atau belum gitu. Terus investasi telah dicatat dan diklasifikasikan secara akurat, jadi akurasi dan classification. Jadi akun-akunnya pun udah tepat, makanya dibilang classification ataupun pengklasifikasiannya. Jangan-jangan sebenarnya aset, tapi kita nyatetnya kewajiban, kan itu salah gitu kan. Terus ini dia terkait dengan investasi di untuk pengujiannya. Oh, tapi bisa juga deh kita baca di soalnya aja. Ya. Bagian H. Nah, di sini kita lihat di buku 2, ini kan tadi kita di soal ini kita diminta tadi nomor 3-nya itu buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian dan ketaatan dan kewajaran saldo. Ini di buku 2 udah ada nih kertas kerjanya. Nih, kertas kerjanya tuh udah ada isi yang untuk per kliennya. Nah, kita copy deh ke sini, yang ini. Kan? Nah, terus kita baca nih soalnya. Berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35, tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris Beni SH nomor 198, tanggal 24 Agustus 2018, serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Nah, jadi kita tuh si PT Sugus nih ada investasi saham PT POH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Berarti kan jumlahnya 100 juta. 100 dikali 1 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 bulan 8 ada investasi saham PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Berarti kan 300 dikali 1 juta jadilah 300 juta. Nah, tanggal 28 bulan 11 itu ada uang muka pembelian gedung sebesar 22.500.000. Jadi ini tuh ringkasan dari hasil pengecekan akta notaris gitu kan. Jadi di sini tuh ada bukti di sini tuh ada bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi. Jadi ini tuh terkait investasi nih tiga-tiganya. Menurut klien, menurut si PT Sugusnya. Itu ada kayak gini nih investasinya. Terus ternyata atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris Paulus nomor 35 tahun 2010 tanggal 10 Juni 2018 penyertaan modal saham di PT PUH dengan modal dasar 2.000 lembar. Dengan satuannya itu 1 juta gitu kan. Jadi di PT PUH ini kita asumsinya berarti dia tuh kan si PT PUH ini tadi kita ada nih ya asumsinya ya yang kiri ini dia tuh investasi 100 lembar ya kan, 100 lembar. Nah, terus modal saham dasar dengan modal dasarnya itu 2.000, berarti kan
di PT PU ini ada 2.000 lembar gitu. Berarti investasi kita tuh 100 per 2.000 lembar. Sebesar 5%. Nah, kalau 5% ini kan di bawah 20%. Jadi, kalau di bawah 20%, berarti dia catatnya pakai metode cost gitu. Nah, sedangkan modal ditempatkan dan store penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini tuh dibilang PT Subus ada 300 lembar, berarti sebesar 30% kepemilikannya nih kan. Nah, ini sebesar 300 juta. Nah, untuk yang bagian ini tadi nih, ini tuh kita asumsikan itu adalah di PT Piglet, teman-teman. Di PT Piglet. Karena kan dia sama-sama 300 lembar dan 300 juta. 300 lembar dan 300 juta ya kan. Nah, ini tuh bisa kita perkuat juga asumsinya, karena kan setahu aku di sini tuh ada perbedaan nih antara orang yang buat, maksudnya antara kelompok-kelompok tuh ada beda-beda perbedaan penafsiran. Nah, menurut aku ini penafsiran yang lebih akurat ya, tapi aku juga baru dapat dari insight di sini di kelompok ini, dibilang ini kan dia tuh pengecekannya tuh ada 2 akta notaris yang punya si Paulus sama Benny. Nah, di sini tuh notaris Paulus. Sedangkan yang ini tuh untuk yang si Benny. Jadi ini sama ini tuh 2 hal yang berbeda. Jadi ini tuh punya Poh, yang ini tuh punya si Piglet gitu. Dan angkanya pun udah sesuai tadi kan, berarti dia punya 30%. Karena di atas 20%, maka dia tuh adalah equity gitu catatnya. Oke, kita bakal sambung di next video ya teman-teman. So, jangan lupa dicek di video selanjutnya.